Terbaik kamu tahun berdua masih sama Darby Ramadan ya di sore ceria kita hari ini. Tapi gue happy banget. Kenapa kayak gitu Darby? Soalnya teman berdua setelah sekian lama ya sendirian di sini tidak menemani. Akhirnya teman berdua udah dateng nih anak-anak muda yang keren-keren banget yang tadi udah Darby spill juga ya. Dan pastinya udah bisa dilihat di live chatnya kita di YouTube, udah rame banget orang-orang menyerbu di sana ya teman berdua. Inilah dia, ada Miss and Mister Sumatera Selatan Kebudayaan 2025. Hai, halo. Halo Hai. teman Pradua. Oke, ada siapa nih hari ini, kenalan dulu dong. Dari Rian, Mister Kebudayaan Sumatera Selatan 2025 dan Halo, aku Mei. Aku Miss Kebudayaan Sumatera Selatan 2025. Oke, jadi ada Mister and Miss Kebudayaan ya, Iya. Sumatera Selatan 2025. Gimana guys kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar sejauh ini? Alhamdulillah. Lancar. Oke. Lancar luncur. Dari outfitnya nih udah kelihatan banget ya, puasa nih. Iya. Iya. Emang kalian mau ngebawa outfit Ramadan ke sini apa abis ada acara nih dari Mr. and Miss Sumsel? Emang kita sengaja. ya, Kak. Oh, sangat totalitas ya. Iya, Keren. Tapi kalau dari Mr. and Miss Sumatera Selatan ini sebenarnya apa sih? Kalau Mister dan Miss Sumatera Selatan itu merupakan suatu ajang kayak gitu. Heeh. Itu pageant yang berbasic di Palembang kayak gitu di Sumatera Selatan. Oke. Kalau untuk apa saja kemarin itu, kalau kami itu mulai dari tesnya ini Kak. Mulai dari kayak interview kayak gitu. Selanjutnya juga ada psikotes kayak gitu. Dan sampai ke catwalk dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk itu perwakilannya dari masing-masing kabupaten mengirimkan perwakilannya kayak gitu. Oh, Iya. Iya. oke. Jadi banyak banget kabupaten kemarin tuh Kak. Salah satunya itu ada aku sendiri. Aku mewakilin daerah aku yaitu Pali. Oh, isi. Kakak tahu Pali? Tahu Pali. Oke, Oke. iya. 3 jam dari sini ya? Iya, Iya. benar. Kalau Rian? Dari Prabu Muli. Oh, oke. Nah itu banyak teman-teman kami, tentunya enggak cuma di Palembang, mereka juga sekarang banyak di luar kota. Iya. Oke. Bersama Ada yang SAS mereka base-nya di masing-masing. Muara Enim kayak gitu. Iya, betul. Dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi emang diambil perwakilan dari setiap daerah di Sumatera Selatan ya? Iya, Iya. betul. Oke, jadi bukan embel-embel Sumatera Selatan tapi cuman orang Palembang doang yang ngikut ya? Iya. Iya. Tapi beneran ada seleksi, ada seleksi nggak per daerah kayak gitu? Ada sebetulnya karena kami itu angkatan pertama ya Kak, itu Oh, fun iya? fact. Iya. Oh, Kami ini oke, angkatan oke. pertama dari 2025 ini ya? Mister Iya, Sumsel. Iya, 2025. betul. Oke, terus. Kami ada seleksi, tapi untuk seleksi lebih dalam itu mungkin nanti di angkatan selanjutnya, yaitu angkatan kedua yang akan diadakan oleh kami sendiri ya Kak. Kalau kami kemarin itu lebih banyak ke online Iya. sebenarnya Kak, kayak gitu. Oke. Pas karantina baru dipertemukan kayak gitu. Iya, baru dipertemukan finalis-finalisnya gitu. Oke, aku tertarik banget nih, nanti mau coba tanya-tanya gimana sih proses seleksi kemarin. Iya. Dan juga mau ngehubungin ke tema kita hari ini ya. Iya. Kita bakal ngebahas Ramadan dan kearifan lokal, memaknai tradisi, menjaga harmoni. Cakep. Bareng sama Mister dan juga Miss Kebudayaan Sumsel 2025 gitu. Nah, tapi tadi kurang dalam nih kenalannya sama Rian sama Mei. Karena teman Pro 2 pasti penasaran juga nih kalau Rian sama Mei sendiri sekarang ya maybe umur berapa atau sekarang kesibukannya apa aja sih? Oke, I see. Mulai Oke. dari Mei dulu? aja. Oke, Mei dulu. Nah. Oke, halo teman Pro 2, kenalin aku Mei. Nama panjang aku Humaira Ardiansyah Putri dan sekarang aku sekolah di SMA Negeri 22 Kota Palembang dan aku 15 tahun. Oke. Berarti kelahiran 9. 2009 ya? Iya, Gen Z Oke. nih, Gen Z. Gen Z abis, Gen Z kental. Gen Z kental. Oke, kalau Rian gimana? Hai teman Pro 2, perkenalkan nama saya Widrian Pratama, biasa dipanggil dengan Rian. Kebetulan kemarin ketika final itu menjabat sebagai Mister Kebudayaan Sumatera Selatan dan juga Mister Sumatera Selatan Berbakat 2025. Kalau untuk aktivitas bekerja, kalau untuk usia sih 30. Oke. Ya, soalnya kemarin itu batas usianya 30 di usia terakhir kayak gitu. Oh, isi. Jadi emang banyak ya pesertanya kemarin dari semua umur tuh ada ya? Ada. Minimal berapa? Minimalnya dari sekitar 17 sampai 30. 17 sampai 30 ya. Oke. Keren. Jadi emang dengan beragam aktivitasnya juga sekarang ya. Iya. Iya. Kalian dipertemukan di Mr. and Miss Sumsel 2025 ini. Wih, keren. Tapi
apa motivasinya dari Rian sama Mei nih? Akhirnya kalian bisa mutusin buat ikut Mr. and Miss Sumsel. Apakah emang udah ada latar belakang pageant sebelumnya dari kalian masing-masing? Oke, mungkin dari Mei ya. Iya. Oke, jadi Mei sendiri itu Kak memang udah tertarik di dunia pageant karena menurut Mei dunia pageant itu bisa ngembangin diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk melangkah lebih maju ke depannya, dan juga Mei ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk latar belakang Mei itu memang Mei di sekolah Mei juga udah ngejabat jadi gadis SMA Negeri 22 Kota Palembang nih Kak. Oh, oke. Iya, jadi Mei ingin melangkah tuh bukan cuma di sekolah aja. Mei juga mau keluar gitu loh. Nah, kebetulan kemarin ngelihat Mr. Miss Sumsel ini lagi ngadain seleksi gitu. Jadi Mei tertarik banget mau ikut dan alhamdulillah sesuai prediksi Mei dapet kebudayaan. Oh, emang udah nargetin ya? Iya, Mei suka banget soalnya. Sama apa tuh? Kebudayaan kita. Oke. Fun fact-nya Mei penari, Kak. Oh iya? Iya. Sanggar gitu ya? Iya, sanggar. Mei tepatnya penari tradisional. Jadi Mei suka banget kebudayaan sama kearifan lokal di Palembang. Oke, tersalurkan jadi ya. Iya, Oke. betul. Seru nih nanti bahasan kita tentang budaya ini seru banget ya Oke. berarti ya. Oke, cukup dari Mei ya? Cukup. Oke, next Rian gimana nih? Kalau dari Rian itu sendiri kemarin itu beberapa tahun kemarin ya Kak, itu pernah juga ikut di pageant kayak gitu. Nah pageantnya itu yang berbasic ke Palembang, lebih ke pemerintahan ke Palembang kayak gitu. Beberapa tahun kemarin kayak gitu. Dan 10 tahun kemarin juga pernah ikut juga, itu ajangnya tingkat kampus kayak gitu. Oke. Nah kemarin juga kan sempat bukaan Mr. dan Miss Sumsel ini. Nah jadi kan mau coba lagi kayak gitu, terjun balik kayak gitu, terjun kembali ke dunia pageant kayak gitu. Nah dan juga sama seperti motivasinya juga itu sebenarnya itu menargetkan untuk kebudayaan kayak gitu, ingin mengenalkan kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan kayak gitu, khususnya di kota-kota di kabupaten yang cenderung mungkin tidak dilirik oleh orang kayak gitu. Oke. Jadi emang itu ya. Iya. Latar belakangnya kalian pengen ikut itu ya. Oke. Iya. Jadi emang dua-duanya ini udah senior lah ya, udah expert lah ya di bikin pageant ya. Iya. Oke, makanya akhirnya nih mau ngebawa kebudayaan lewat Mr. and Miss Sumsel 2025. Exactly. Gitu. Oh yes. Dan Mbak Purda nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Rian, sama Mei juga ya. Oke. Dan buat kamu yang mau ikut tanya-tanya, mau ikut ngobrol-ngobrol, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916. Lewat aplikasi kita juga bisa di aplikasi RRI Digital. Dan pastinya juga lewat live YouTube-nya kita di YouTube channel RRI Palembang.
Bahas tentang ini nih Ramadan dan kearifan lokal di Sumsel, Sumatera Selatan ya, di secara luas Sumatera Selatan ya. Nah kalau dari pandangan Rian sama Mei sendiri, gimana nih kearifan lokal kita di Sumatera Selatan khususnya di bulan Ramadan? Ada apa aja sih yang unik-uniknya? Mungkin dari Mei ya. Iya. Kalau pandangan Mei kan di bulan Ramadannya tersendiri, itu bulan yang penuh makna. Jadi pastinya banyak budaya yang harus kita harus kita lestarikan. Dan tentunya tradisi-tradisi yang ada itu banyak sekali. Contohnya mungkin seperti yang sedang kita lakukan biasanya, yaitu buka bersama, bukber atau ngabuburit gitu. Dari Kak Rian sendiri? Dari Rian gimana? Kalau berbicara tentang tradisi ya Kak, tradisi itu kan yang sifatnya itu secara turun temurun kayak gitu kan. Nah kalau untuk tradisi, kalau di khususnya di Prabu Muli sama sih kayak daerah lainnya kayak gitu kan, daerah Sumsel lainnya kayak gitu. Ada yang namanya Sapari Ramadan kayak gitu. Nah kalau Sapari Ramadan itu kan sejenis kayak buka bersama, benar yang kata Mei tadi kan. Selanjutnya juga setelah buka bersama itu seperti kayak sholat maghrib, sholat isya sampai sholat tarawih bersama kayak gitu. Nah fungsi Sapari Ramadan di Kota Prabu Muli itu sendiri kan untuk mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat kayak gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Pokoknya ada banyak banget. Kalau di Palembang sendiri itu yang hampir mirip sama yang di Prabu Muli, ada yang namanya Malaman. Mungkin beda ya Kak, di setiap daerah manggilnya apa, tapi Malaman ini merupakan setelah sholat tarawih, orang-orang itu berkumpul untuk melakukan sholat, untuk melakukan tadarusan, cerita-cerita gitu. Jadi itu juga seperti tema kita sekarang, itu juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan juga untuk mempererat keharmonisan seperti itu. Jadi di Sumatera Selatan ini emang ada beberapa tradisi, walaupun di tiap daerah tuh beda-beda sebutannya ya. Iya. Tapi lebih kurang culture-nya tuh kayak gitu. Jadi ada kumpul-kumpul setelah tarawih ya, gitu. Ada juga yang sebelum berbuka nih. Ya tujuannya buat menyatukan dari segala aspek masyarakat gitu ya, aspek sosial gitu ya, dari pemerintah, dari masyarakat biasa kayak gitu. Wih keren. Nah tapi kalau dari Rian sama Mei sendiri, apa nih yang pengen kalian highlight gitu kebudayaannya kita yang mungkin sekarang nih kurang terlalu rame digandrungin sama masyarakat? Kalau kebudayaan yang kurang rame kayak gitu. Nah kalau kebudayaan ini kan tradisi lagi kan, balik-balik ke tradisi kayak gitu. Nah kayak apa itu? Ziarah kubroh kayak gitu kan. Nah itu kalau untuk anak muda itu lumayan sedikit peminatnya kayak gitu. Lebih cenderungnya itu mungkin ke bukan Gen Z kayak gitu kan, lebih kayak ke Gen Y sebelumnya kayak gitu, gen-gen yang sebelumnya kayak gitu. Nah ingin ngenalin ke ziarah kubroh lebih tepatnya kan. Kalau ziarah kubroh itu kan biasanya dilakukan 10 hari sebelum puasa datang kayak gitu kan. Nah itu kan untuk mendekatkan juga, mengeksplor kayak gitu tentang sultan-sultan yang ada di Palembang kayak gitu. Nah lebih cenderung ke ziarah kubroh sih sebenarnya kalau itu untuk mengeksplornya juga kayak gitu. Dan juga kalau untuk selain itu juga ada kayak pawai obor mungkin yang harus ditradisikan kayak gitu. Kalau pawai obor itu sendiri juga kan lebih cenderung ke anak-anak pesantren kayak gitu kan. Nah mungkin bisa jadi nextnya tuh bukan cuma anak pesantren kayak gitu, lebih yang ke lain juga bisa kayak gitu, yang bawa obornya. Seperti yang Kak Rian bilang ya Kak ya, itu apa tadi yang obor tadi? Pawai obor. Nah, pawai obor itu kan biasanya dilakukan di malam takbiran. Betul nih, malam takbiran itu mungkin gara-gara beberapa tahun terakhir ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul ya, gara-gara COVID. Nah, mungkin malam takbiran itu nggak serame kemarin tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID. Nah, di situ juga malam takbiran itu merupakan tradisi yang sangat seru sebenarnya Kak. Sangat seru, sangat rame pokoknya, soalnya Mei juga pernah ikut kan. Jadi pokoknya seru banget. Sebelum COVID ada tuh malam takbiran itu rame banget sebetulnya, tapi nggak tahu mungkin gara-gara masih kebawa COVID jadinya masih agak sepi. Tentunya yang tadi pawai obor tadi. Nah kalau berbicara kayak kata Mei tadi kan malam takbiran kayak gitu. Kalau untuk di daerah itu sendiri seru Kak kayak gitu. Kalau yang sebelum di Mei bilang tadi kan sebelum COVID itu kayak gitu. Soalnya biasanya kalau di daerah itu sendiri kan misal kayak di Pagar Alam kayak gitu ya Kak. Nah itu dia itu
keliling kampungnya tuh pakai mobil kayak gitu Kak. Keliling muter-muter di pagar alam kayak gitu, pakai beduk kayak gitu. Jadi seru kayak gitu. Oh, isi. Terus jalan-jalannya itu nggak gelap Kak. Jadi setiap rumah itu pernah nggak sih Kakak nonton di Ramadannya Upin dan Ipin? Oh iya iya iya. Iya. Oke. Jadi setiap rumah itu ya Kak, mereka tuh udah mempersiapin dari lama. Jadi mereka pasang lampu-lampu kelap-kelip gitu loh untuk yang ngelakuin pawai itu lewat. Jadi Oke. nggak gelap. Jadi suasananya tuh mereka keluar rumah semua, nggak ada yang di dalam rumah Emang gitu loh. semeriah itu ya. Iya. Mungkin sekarang orang pada mager kali ya, pada enak rebahan di rumah. Jadi kalau pandangan kalian sendiri nih gimana para ya anak-anak Gen Z kayak gitu lah ya zaman sekarang, apakah sekarang mereka tuh suka melestarikan kebudayaan atau masih kurang, masih minim nih? Ada sebagian, tapi mungkin masih dibilang minoritas ya, nggak mayoritas. Kalau untuk yang Gen Z itu sebenarnya tuh cara penyampaiannya aja Kak, kadang yang berbeda kayak gitu. Misal ya, tradisi mereka membangunkan sahur kayak gitu. Biasanya kan kalau gen-gen sebelumnya itu kan kayak formal kayak gitu, Iya. sahur kayak gitu. Nah, tapi kan kalau Gen Z itu cenderung kayak mungkin dikasih JJ jedak jeduk kayak gitu kan. Yang kayak di TikTok kayak gitu Kak. Iya. Oke. Iya betul. Jadi Gen Z itu sebenarnya lebih ke cara penyampaiannya aja Iya. yang berbeda. Oke. Untuk menyebarluaskan kebudayaan itu mereka punya caranya tersendiri gitu. Kalau intinya tetap sama itu. Oke, nah kalau dari Mister sama Miss Kebudayaan Sumsel nih ya, di tahun ini ada nggak proker-proker yang berkaitan sama kebudayaan? Ada. Ada ya? Ada. Oke, ada apa aja nih? Di bulan sekarang kalau nggak salah ya mau Iya. ngadain lomba. Maret ini ya? Mm-mm. Oke, pas lagi puasa berarti? Rencananya ya. rencana kayak kegiatan fashion show anak-anak kecil kayak gitu. Oke, bertema Ramadan juga? Bertema Iya, Ramadan bertema kayak gitu. Ramadan. Nah, kalau Keren. untuk yang di Kakak bahas tadi yang untuk budayanya itu di bulan April kayak gitu. Kalau terselenggara itu di 21 April. Ada apa Hari tuh? Kartini. Oh, I see. Oke. Terus kalau untuk di bulan Maret ini kami udah ngadain rencana, kami udah buka donasi nih. Ya, di IG mungkin kami ada kemarin. teman dari Pro 2 kayak gitu Iya, ya. mungkin ada teman dari Perdua. Sempat bisa yang mau ngasih donasi. donasi. yang mau ya? ngasih donasi ya, Kak. Ini donasi untuk apa nih? Ini Untuk ke anak yatim kayak Iya, gitu. betul, Oh, ke panti Nanti asuhan. kami salurkannya ke anak yatim. Ini berkaitan sama proker yang fashion show tadi nggak? Enggak, Oh beda. enggak, beda. Ini Oh, kegiatan oke. sosial. Sosial aja gitu ya, Iya. CSR-nya aja gitu Iya. ya. Oh, jadi ini ada kegiatan galang dana gitu ya? Ada. Yang nanti bakal kalian serahin buat para anak-anak yatim gitu. Iya. Di mana nih mau nyalurinnya nanti? Di rencananya di Palembang, belum ditunjuk yang mananya, Kak. Kami lagi fokusnya ke open donasinya dulu Iya, kayak gitu. open donasinya Oke. dulu. Soalnya open donasinya itu kami masih baru banget Kak. Kalau Oh, nggak salah di oke. minggu-minggu ini Iya, ya. minggu-minggu Nah, ini. minggu-minggu ini. Terus fun fact-nya ya teman Pro 2, kalian kalau mau donasi itu nggak harus berupa uang. Bisa juga berupa pakaian Sembako, bekas. pakaian, Iya, kayak gitu. betul. Oke, jadi kalau misal wah buntu, nggak bisa Ucapnya ngasih duit dulu, ngasih baju-baju kas bisa, Bisa. gitu. Ngasih Tentunya- buku-buku gitu ya. Tentunya yang masih bisa layak pakai ya. Jangan yang udah dijadiin lap. Jangan yang kayak yang robek-robek gitu. Iya, jangan dong. betul. Pokoknya masih layak pakai gitu kan ya Iya. kayak. Oh ini bajunya udah kekecilan, aku udah makin berisi badan sekarang ya Iya. gitu. Atau aku udah makin kurus nih sekarang. Kalau pakai baju ini gobor kayak nggak enak lagi ngelihatnya gitu kan. Disumbangin ke sana juga nggak apa-apa. Iya, Bisa sumbangin banget aja. ya. Gimana nih jadi kalau mau ngasih donasinya? Mungkin Bisa lihat kalian di kontak. Instagram kita, Kak, kayak Di gitu. Instagram Oke. Mr. Miss Sumsel. Oke, dengan prokernya kalian ya. Iya. Oke, dan Atau kalian bisa hubungin kontak aku ya. Bisa kalian lihat juga di IG Miss Sumsel atau bisa aku sebutin sekarang ya. Izin ya Kak. Iya boleh. Iya, jadi kalian bisa kontak aku yaitu 0882 0665 7625. Oke, kalau mau donasi bukan pinjam duit ya? Iya. Bukan. Itu bahaya tuh kalau pinjam duit itu bahaya ya. Jangan jadi dimodusin juga kayak gitu, Kak. Nanti takutnya, "Hai, boleh kenalan gak?" Kayak Iya, gitu. itu bahaya. Kalian harus menghadapi Rian dulu. Oke. Dan yes, itu tadi ya beberapa proker-proker dari Miss sama Mr. Sumsel. Itu berarti umum ya, bisa semuanya ikut ya? Bisa. Yang fashion show tadi bisa semua umum. Bisa. Iya, umum semua Kak. Kalau yang Kartini tadi?
Umum. Heeh. Terbuka Anak-anak, umum. mulai dari anak-anak sampai ke remaja. Oke, tapi untuk informasi lebih lanjut yang Kartini tadi nanti Stay dilihat tune aja. stay tune aja ya, gitu ya. Jadi buat sekarang teman berdua kalian bisa ajak ponakan-ponakannya kalian Iya. gitu kan ya. Adik-adik kecilnya kalian buat ikut fashion show nanti ya. Kalau registrasi lombanya udah dimulai dari sekarang? Udah. Udah ya? Tapi kami belum nyebar kayak sejenis kayak Poster gitu. ya posternya tuh belum kami sebar kayak gitu. Oh, oke. pokoknya Tapi kalau mau informasi bisa kontak Mei juga bisa kayak gitu, bisa juga kontak ke Mr. Miss Sumsel kayak gitu. Mungkin yang gak nyatet nomor aku tadi boleh lihat di IG Mr. Misumsel aja ya. Mhm. Oke, oke. Nanti kalian salah kirim lagi. Dari anak-anak itu sampai remaja kayak Iya. gitu. Oke, dari anak-anak sampai remaja ya. Yes. Dan teman berdua nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Rian sama Mei ya. Oke. As Mr. and Miss Sumsel Kebudayaan Kebudayaan. 2025. So, stay tune terus. Bye. Teman terbaik kamu.
bareng sama Mr. and Miss Kebudayaan Sumsel 2025. Ada Rian dan ada Mei. Hai. Oke, tadi kita ada tanya-tanya ya. Darby udah tanya-tanya ini sama Rian sama Mei, gimana kebudayaan di Kota Palembang dan bakal ada proker-proker apa nih yang didukung sama Mr. and Miss Sumsel 2025. Udah di-spill juga tadi teman berdua, buat kamu yang mau cari tahu lebih lanjut pokoknya kepoin aja Instagramnya ya. Iya. Oke, karena mereka juga lagi open donasi nih buat disombongin ke anak-anak yatim. Oke, jangan lupa ya guys. Betul. Dan Di note. di notes ya. Nah, aku juga penasaran nih, kemarin Rian sama Mei itu di 11 Januari ya? Iya, Iya. betul. Itu malam pelantikannya. GF Grand Finalnya. Iya, grand finalnya ya. Kalau untuk apa sih dikumpul? Oh, karantina. Oh, kan. Karantina itu dari kapan? 1 minggu sebelumnya. Oh berarti di awal tahun banget. Iya, Iya. awal tahun banget. Oke. Jadi gimana nih experience kemarin yang kalian dapetin selama ikut seleksi Mr. dan Miss Sumsel Kebudayaan? Ceritain dikit dong, mulai dari Rian dulu, silakan. Experience-nya kayak gitu. Kalau dari masa karantina kemarin itu, kami itu kan dimulainya itu kayak seperti dilatih public speaking kayak gitu, diberi materi oleh langsung dari PPS Putra Putri Sriwijaya kayak gitu. Oh, oke. Ya, public speakingnya diasah kayak gitu oleh mereka kayak gitu. Nah, selain juga diberi materi juga selain public speaking juga kayak bagaimana sih cara membranding diri kayak gitu. Mereka juga memperkenalkan itu juga ke kami kayak gitu. Itu dari materi dari PPS kayak gitu. Selain itu juga kami diajak ke kampus kayak gitu, beberapa kampus yang ada di Palembang kayak gitu. Lebih diasah ke pendidikan, ke kebudayaannya kayak gitu, ke ilmunya kayak gitu. Oke. Apa yang paling memorable buat Rian? Yang memorable itu ketika bertemu dengan mereka sebenarnya sih kayak gitu. Nah kalau nggak ikut pageant ini mungkin nggak ketemu kayak Mei dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, karena emang lintas daerah ya. Iya. Dan kalian dipertemukannya di situ ya. Iya. Kemarin proses seleksinya itu di mana sih? Online. Online ya. Iya, Pas karantinanya di mana? Kalau karantina itu kami beda-beda tempat, Kak. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ada di Museum Balap Putra Dewa. Ya, dan kampus-kampus tadi kayak gitu. Ada yang di kampus apa itu yang di Poltekpar. Poltekpar juga. Iya. Oke. Polkomtek dan Poltekpar. Terus kalau kakak nonton grand final kami ya kemarin, itu hadiah winner kami ada dari Polkomtek, itu beasiswa S1 Wih, keren. senilai 53 juta ya, Kak, Iya. kalau nggak salah. Oke, jadi full S1-nya tuh dibiayain ya? Iya, betul. Dari Palkontek gitu. Oh, keren, seru ya. Nah, kalau dari Mei gimana nih? Tadi dari Rian ya, udah ya. Dari Mei Kalau gimana? dari Mei tentunya makin banyak relasi yang Mei dapat. Sebagai pelajar juga Mei masih lama ya ke jenjang kuliah. Nah, dari situ Mei banyak banget dapat pengalaman. Salah satunya yaitu dari Putra Putri Sriwijaya yang tentunya sangat menginspirasi Mei, dan Mei jadi tahu oh gini nih cara membranding diri. Dan juga pas interview, Kak, paling memorable buat Mei itu di bagian public speaking. Oke, gimana? Jadi yang ngetes kami waktu itu semuanya itu dari dinas. Dinas pariwisata. Hampir semuanya dari dinas. Jadi grogi. Jadi ada dari dinas pariwisata, ada dari salah satu penyiar juga, Kak. Nah, Oke. jadi di Dosen situ- juga ada kemarin. Dosen juga ada. Campur ya? Iya, campur semua. Jadi pas bahkan psikolog juga ada. Psikolog juga ada? Iya, yang ngetes kami kemarin. Jadi Oke. itu benar-benar memorable buat Mei, dan juga di sana juga setelah interview, yang biasanya interview itu udah kan, Kak. Di sini Mei spill dikit nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, setelah kami interview itu di semua pos, hampir di semua pos, itu setelah kami jawab pertanyaan dari mereka, itu juga kami dapat advance, dapat saran dari mereka gitu loh. Apa sih yang harus diperbaiki dari diri kamu selama kamu interview ini? Oke. Jadi yang kurang dari kami juga disebutin. Jadi bisa kami approve lagi ke depannya gitu. Oke. Itu memorable banget sih buat Mei, dan juga Mei juga ketemu kakak-kakak sekalian yang sangat hebat dan juga sangat menginspirasi Mei, tentunya sangat baik, Kak. Mereka Oke. baik banget. Oke, jadi emang kalian dikasih kesempatan ya, nggak wondering nih, kira-kira aku tadi ketolak kenapa ya? Tapi tadi dikasih tahu. apa ya salahnya gitu. Oke. Tapi ada salah satu juri juga kayak gitu, Kak. Kemarin itu sempat ngerekam pada saat kami public speaking. Jadi Iya. direkamnya biar kami tahu kayak gitu. Oh, Apa sih kurang kami kemarin? nilai sendiri ya? Iya. Oke.
Jadi kalian tuh nyari tahu sendiri apa yang nggak kalian suka dari diri kalian gitu ya. Iya, terus salah satu notes dari mereka itu yang Mei sempet lihat dan Mei sempet pandang. Heeh. Mereka itu ya Kak, setiap nilai seseorang itu mereka bawa notes gitu loh, buku kecil. Oke. Jadi mungkin mereka bisa apa ya bahasanya ya, ngorek-ngorek gitu ya, nilai-nilai atau oh ternyata gitu ya cara-cara orang-orang berprestasi tuh menilai seseorang tuh gitu biasanya. Oke. Ada ciri khasnya sendiri. Iya, gitu. ciri khas mereka. Oke, jadi kalian bisa nemuin keunikan-keunikan itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita nyambil juga nih Q&A ya. Dari bakal baca-bacain live chat kita yang wah, makin hari kalau dibiarin makin bejibun nih. Aduh. Mulai dari apa tuh? semangat ada juga di sini ya. Nggak bisa gue sebutin satu persatu nih. Ntar kita selesainya maghrib. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari On Your May Omniao. Apalah ini susah banget Siapa bacanya. itu ya? Ini katanya Kak Rian dan Kak Mei, menurut kalian berdua nih saat kompetisi kemarin teman-temannya gimana? Siapa sih teman yang paling berkesan menurut kalian berdua? Seru-seru nggak katanya gitu. Oke. Dari Mei dulu ya. Boleh dari Mei Kayak dulu. semangat banget nih kalau kayak gini. Silakan. Oke, bisa diulang nggak Kak pertanyaannya? Oh, kepanjangan ya? Kepanjangan. Menurut Rian dan juga Mei katanya pada saat kompetisi kemarin teman-temannya gimana? Terus siapa-siapa aja nih teman-temannya yang paling memorable, yang paling berkesan dan seru-seru nggak sih? Oke, jadi kemarin pas lagi interview atau pas lagi karantina, selama karantina itu ada teman-teman Mei yang tentunya sangat memorable buat Mei. Dan dia itu adalah sahabat Mei sendiri dari kecil, namanya itu Maiza Kak. Oke. Dia, Mei sama Maiza. Iya, dia ngedapetin Oke. dia ngedapetin Miss Pendidikan. Pendidikan Sumatera Selatan. Halo Maiza, kalau kamu masih nonton. Oke. Dia itu paling memorable karena di sana memang kami bersaing ya Kak. Tapi kami bersaing secara sehat dan tetap enggak menyampingkan persahabatan kami gitu loh. Oh, Jadi dia I see. tetap nyemangatin Mei, kami tetap saling nyemangatin. Terus kami bahkan ada beberapa section di karantina kami perginya bareng, pergi dan pulangnya bareng. Oh, oke. Jadi emang kayak ya sahabat aja lah ya gitu ya dari kecil ya. Dari kecil banget. Sekarang satu SMA juga berarti? Enggak, dia SMA 1. SMA 1. Oh, oke. Tapi sama-sama di Palembang berarti ya sekarang ya. Iya, stay-nya. bahkan rumah kami pun dekat Kak. Oh iya. Pinipin jangan-jangan ya. Namanya Oke. juga sama-sama Mei. Iya, namanya juga mirip. Beda Kak. Oh iya, Maiza Sudah dengan Maiza. dibilang. Iya. Kalau Maiza MAI, kalau Oke. Mei MEY. Jangan kutuker ya. Iya, jangan tuker ya guys. Kalian suka tuker soalnya. Oke, itu dari Mei. Cukup Mei? Cukup. Cukup ya. Iya. Kalau Rian gimana? Kalau yang memorable kayak gitu, kalau untuk memorable itu semuanya itu memiliki keunikan masing-masing kayak gitu kan ya Kak. Dan juga kan kalau untuk ditanya umur mungkin umurnya paling matang kalau Iya. Rian kan, Oke. kayak gitu kan. Heeh. Mungkin yang paling memorable itu ada beberapa sih, soalnya itu juga dia tuh suka cerita kayak gitu, suka sharing, nanya pendidikan, nanya sampai ke yang mungkin hal-hal yang pribadi kayak gitu. Nah, orangnya itu lumayan banyak kayak gitu Kak. Iya. Mulai dari mungkin dari ada yang namanya Lala kayak gitu. Mungkin dia kalau lagi dengar sih Adit, Marvel kayak gitu, Sapa kayak gitu, Oh, Salsa. Marvel tuh namanya Marvel ya? Iya, Marvel Iya. memang. Superhero ya Kak. Avenger Memang dia ya? superhero. Iya, oke. Nah, mungkin lagi ada namanya Laudia, banyak mungkin Kak kayak gitu. Kalau mau disebutin satu-satu kayak gitu. Soalnya first time Mei juga lihat Kak Rian itu penasaran banget sih Kak sebenarnya. Kok Kak Rian masih mau ikut pageant, apa sih motivasinya gitu loh. Iya, betul. Dan betul, ternyata fun fact-nya Kak Rian itu udah ikut pageant dari lama dan dia juga seorang yang menginspirasi banget dan dia jadi kakak kami loh sekarang. Oke, jadi abang yang merangkul ya gitu ya, keren. Nah, sebelum kita kelarin segmen yang sekarang, aku mau coba bacain lagi ya pertanyaannya. Apa nih? Kita coba scroll lagi, kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Bentar ya, banyak banget soalnya. Sabar ya guys. Oke. Nah, ini aja kali ya. Karena ini mirip-mirip nih, kita gabung aja mungkin ya pertanyaannya dari Damro Zainal. Nah, ada Marvel nih. Marvel ya, Marvel. Marvel. Marvelino. 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 Pokoknya mereka nanya nih,
bagi tips dong untuk pemula biar bisa ikut dunia pageant, sama tipsnya ini dari Marvel ya yang kedua nih ya. Oke. Tipsnya biar bisa percaya diri public speaking di depan banyak orang gitu. Oke. Jadi pertama tadi dari Damro Zainal, gimana tips pemula biar bisa ikut pageant sama tips public speaking di depan banyak orang. Oke. Silahkan dari Karian dulu. Kalau dari Rian kayak gitu, tips untuk pageant itu pertama itu percaya diri kayak gitu, percaya dengan kemampuan diri sendiri kayak gitu, Oke. asah kayak gitu. Apa sih nilai kita yang menonjol dari orang lain kayak gitu? Apa itu bakat kita kayak gitu? Apa itu public speaking kita kayak gitu? Lebih cenderung ke branding. Apa sih yang branding yang kita punya kayak gitu? Nah setelah yang kita punya itu baru kita terjun kayak gitu ke pageant-pageantnya. Mungkin misalkan kita bakat kita di olahraga kayak gitu, mungkin lebih kita explore kayak duta olahraga kayak gitu. Kalau kesehatan kan ada yang namanya duta kesehatan kayak gitu. Iya, Explore, gali pageant mana yang memang sesuai dengan kategori kalian kayak Oke. gitu. Oke. Terus kalau dari Mei, itu kita mulai dari tips untuk percaya diri aja nih ya. Tips untuk percaya diri itu sebenarnya sama dengan temanya, yaitu percaya. Kalian harus percaya guys sama diri kalian sendiri, karena siapa lagi yang bisa kalian percayai? Karena manusia itu nggak bisa dipercaya guys sebenarnya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Terus kalau untuk ngomong depan banyak orang itu chill aja, nggak usah terlalu kaku ya kak, nggak usah terlalu kaku. Terus kalau kalian ada rasa gugup, tatap aja jidat orang yang di depan kalian, karena ada beberapa sebagian orang itu yang kalau natep mata itu mereka gugup. Jadi orang-orang nggak bakal tahu guys kalian itu natep apa, natep aja jidatnya. Oh, Gitu. oke. Terus kalau untuk tips pemula untuk ikut pageant, bener kata Kak Rian tadi guys, kalian itu harus ikut pageant yang sesuai dengan apa sih kemampuan kalian gitu loh. Oke. Karena kalau kalian maunya ke kesehatan nih, kan aja ada tuh bujang gadis kesehatan. Terus untuk yang lain-lainnya, first kalian itu tentunya harus percaya diri, dan dari main ya kalian itu harus punya ciri khas kalian sendiri. Jadi orang-orang itu atau bahkan juri dan panitia itu ingat sama kalian, ciri khas kalian itu apa sih? Langsung gitu. tahu kayak gitu. Misalkan juri itu kan misalnya, oh ini Mei ternyata, oh Iya, ini Rian kayak gitu. iya, Ada ciri khasnya gitu, masing-masing. ada ciri khasnya kayak masing-masing. Terus yang ketiga sama kayak Kak Rian, kalian harus bisa branding diri kalian sendiri. Dari hal sekecil apapun itu, contohnya dari media sosial kalian. Jadi kalau kalian speaker atau kalian bisa dijadiin MC, itu kalian taruh aja di IG kalian, Instagram Yes. kalian. Pokoknya itu bisa jadi branding yang sangat bagus untuk kalian, karena setiap pageant itu pasti mau finalisnya itu baik-baik gitu loh. Mau finalisnya punya branding mereka tersendiri, dan mereka bakal riset atau research lebih lanjut tentang kalian. Jadi maka dari itu kalian harus jaga branding kalian. Oke, Gitu. keren. Nah, kita cukupin dulu ya segmen ini. Sampai sini dulu teman berdua. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir kita. Masih di Sore Ceria sama Darby Ramadan dan Rian. Mei, yes. see you guys.
Ada Mr. and Miss Sumsel Kebudayaan 2025 dari Rian sama Mei. Hai guys. Nah ini segmen terakhir kita ya. Iya. Dan ini selaras sama yang pengen Darby tanyain juga. Ada salah satu yang komen nih sebagai closing statementnya kita untuk Karian dan juga Kak Mei katanya. Apa sih pesan-pesan yang pengen kalian sampein buat para anak muda mengenai kebudayaan, especially di daerah Sumatera Selatan? Silakan. Dari kalian dulu mungkin. Mhm. Pesan kayak gitu, pesan yang ingin disampaikan itu cenderung itu kalau sekarang itu kan kebudayaan itu. Kalau berbicara kebudayaan kan makin tergerus zaman kayak gitu. Nah kalau bukan dari kita sendiri kayak gitu, siapa lagi yang mau ibarat kata melestarikan kebudayaan kita kayak gitu. Nah kayak misalkan kan yang di Sumatera Selatan, kayak budaya Sumatera Selatan itu kan cukup banyak kayak gitu. Nah nanti takutnya misalkan kita nggak aware kayak gitu, ibarat kata tuh nggak menjaga kayak gitu, nggak menjaga kebudayaan kita, nanti takutnya diklaim oleh negara lain kayak gitu, takutnya kayak gitu. Nah jadi cenderungnya itu kita tuh harus giat ibarat kata mengeksplor, ibarat kata mengenalkan budaya dari kita sendiri, provinsi Sumatera Selatan khususnya kayak gitu. Oke, cukup dari Rian? Cukup. Cukup ya, silakan Mei. Oke, sebenarnya untuk pesan dan kesan ya. Tadi udah disampaikan sama Kak Rian dan gak jauh beda. Yang mau Mei sampaikan untuk kita semuanya itu jagalah budaya dan jagalah identitas kita. Karena apa? Budaya itu bukan masa lalu guys. Budaya itu merupakan salah satu cara untuk merubah masa depan kita lebih berwarna. Jadi ayo sama-sama kita jaga budaya kita lestarikan budaya kita agar tidak semakin tergerus zaman. Keren, luar biasa ya. Ray dan Mei ini, Ray lagi, Rian dan Mei ini ya. Luar biasa banget nih, Misar dan juga Miss Sumsel Kebudayaan Sumatera Selatan 2025. Thank you ya guys. Iya. Udah nyempetin hari ini ngobrol di sini. Ini first time-nya ya ke Pro 2 ya? Iya, thank you Oke. juga ya Kak udah ngundang kami. Yes, betul. Semoga nanti kalau ada proker-proker lain, mau promosiin sesuatu yang lain sebagainya, langsung aja kesini ya, kita ngobrol lagi ya. Oke. Undang lagi Kak. Iya, betul banget. Dan teman Pro 2 juga yang lagi dengerin ya di aplikasi kita RRD Digital, di YouTube juga, dan pastinya di 91,6 Pro 2 Palembang. Buat yang mau kenal lebih dalam sama Rian sama Mei, bisa spill media sosial kalian? Oke, boleh. Jadi Instagram Mei itu ada Humaira Ardiansyah Putri, atau kalian bisa lihat aja di IG Mr. Miss Sumsel. Oke, kalau Rian? Kalau untuk akun Instagram dengan TikTok itu sama name-nya kayak gitu. Rian Tama, RIYAN Tama 12 kayak gitu. Oke. Itu Instagram dengan TikTok. Kalau untuk LinkedIn mungkin ke nama lengkap Widrian Pratama. kayak gitu. Oke, keren. Pokoknya yang mau kenal lebih dalam, mau ngajak kolaborasi, kerjasama dan sebagainya, hubungin aja kontak tadi ya. Dan Iya. pastinya juga jangan lupa buat follow IG-nya Mr. and Miss Sumsel di Mr. and Miss Sumsel 2025. Oke, keren. So that's it teman Pro 2 sore ceria kita hari ini ya. Thank you sekali lagi buat Rian dan juga buat Mei ya yang udah nyempetin hari ini, dan pastinya juga buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin kita selama lebih kurang 1 jam ini di sore ceria kita. So, gua Darby Ramadan dan juga Kami Rian dari dan Mr. Kak Mei. dan Miss Sumatera Selatan Kebudayaan 2025. Oke, signing out ya. Thank you teman Pro 2. Bye bye guys. Dah. Teman terbaik kamu. Express.